Shadow Slave Bab 466 Undangan yang ramah. Sunni menghabiskan pagi yang sangat menyenangkan dengan menjual semua barang yang dibawanya ke alam impian kepada sekelompok orang yang terbangun. Masing-masing dari mereka rakus akan kenyamanan kecil yang bisa disediakan dunia nyata. Sangat sedikit yang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan seorang guru atau orang suci untuk bisa mendapatkan barang-barang ini di sini, di tempat yang jauh seperti kepulauan berantai. Hal-hal sedikit berbeda di benteng besar seperti Bastion atau Ravenheart, tetapi di perbatasan, kebanyakan orang harus mencari cara untuk bertahan dengan penggantian darurat. Tetap saja, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Real Deal. Secara keseluruhan, Brilliant Emporium tampil dengan sangat baik. Tentu saja, Sunni tidak meminta bayaran terlalu tinggi untuk kebutuhan kecil yang dijualnya, tapi itu bertambah. Dia tidak akan menagih seluruh pecahan jiwa, bahkan jika itu dari makhluk dorman, untuk tabung pasta gigi. Tapi beberapa tabung, ditambah sikat gigi, ditambah sabun dan sekotak daun teh, dan janji untuk membawa gula bersamanya lain kali, itu bisa berhasil. Tidak seperti sebelumnya, dia menginginkan pecahan jiwa, bukan kenangan. Dia akan membawa pecahan ini ke dunia nyata, di mana nilainya jauh lebih tinggi. Di luar sana, pecahan jiwa hanya berasal dari dua sumber, beberapa dibawa kembali oleh Ascended dan Transcendent dari perjalanan mereka ke alam impian. Dan beberapa diambil dari mayat makhluk mimpi buruk yang telah menginvasi realitas melalui gerbang. Mereka selalu kekurangan pasokan, karena siapapun yang memiliki pecahan lebih cenderung menggunakannya sendiri daripada menjualnya untuk mendapatkan kredit. Menjenuhkan inti jiwa mereka jauh lebih berarti bagi kebangkitan daripada mata uang duniawi. Lagi pula, orang mati tidak bisa menghabiskan kekayaan mereka. Permintaan, di sisi lain, sangat tinggi. Bukan hanya karena semua Waken berusaha untuk menjadi lebih kuat, tetapi juga karena para sleeper muda, khususnya, dapat menggunakan pecahan ini untuk meningkatkan peluang mereka untuk kembali dari usaha pertama mereka ke alam impian hidup-hidup. Itulah alasan mengapa bahkan Caster, keturunan dari klan legasi yang bergengsi, belum memasuki Forgotten Shore dengan intinya sudah sepenuhnya jenuh. Dan itulah alasan mengapa Sunni akan mendapat banyak keuntungan dengan memiliki kenangan favoritnya yang baru. Covetous cover yang luar biasa. Lagi pula, dia, baik atau buruk, tidak menggunakan pecahan jiwa apapun. Dia tidak bisa mengkonsumsinya, jadi tidak ada pilihan antara memperkuat dirinya sendiri atau mendapatkan kredit dari orang lain. Dia akan menjual pecahan, membeli kenangan, dan memberikannya kepada Sein. Sistem sederhana ini menguntungkan Sunni secara tidak adil, karena kenangan, tidak seperti pecahan, tidak memiliki nilai tambah di dunia nyata. Setiap sleeper dan setiap Waken dapat membawa kembali kenangan dari alam mimpi dan dengan bebas menukarnya di sana. Yang tidak berarti kenangan itu murah. Faktanya, harganya sangat mahal. Tapi korelasi antara jumlah pecahan jiwa yang harus dia jual dan jumlah kenangan yang bisa dia beli sangat menguntungkannya. Dan tentu saja, Sunni juga tidak membutuhkan kenangan yang baik. Semakin buruk, semakin baik. Kegunaan memori menentukan harganya, tetapi tidak mempengaruhi jumlah shadow fragment Sein yang diterima dari mengkonsumsinya sama sekali. Senyumnya semakin lebar dan lebar. 2 bulan. 3, max. Berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk membawa Sein ke 200/200? Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ya ampun, aku tidak sabar untuk mencari tahu. Namun, pikirannya yang menyenangkan akhirnya terganggu oleh bayangan yang jatuh di atasnya.
pelanggan lain. Suni mendongak dan sedikit tegang, mengenali orang di depannya. Itu adalah seorang wanita muda yang mengenakan pakaian putih sederhana. Wanita yang sama yang mengantarnya untuk menemui Master Roan sebelum perjalanannya ke Pulau Kapal Karam. Perwakilan dari klan Bulu Putih. Dia menahan desahan berat. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Wanita muda itu membungkuk sedikit, lalu berkata dengan nada netral, Saint Tiris mengundangmu untuk berbagi makanan dengannya, Awaken Sunless. Kutukan. Itulah yang aku takutkan. Suni sedikit menggigil. Seberapa besar kemungkinan dia menyimpan semua rahasianya untuk dirinya sendiri selama percakapan dengan setengah dewa menakutkan yang bertanggung jawab atas Chain Isles? Orang suci adalah makhluk dari jenis lain. Bukan kebetulan bahwa hanya ada beberapa lusin dari mereka di seluruh umat manusia. Mereka tidak hanya yang paling kuat, tetapi juga anggota ras manusia yang paling terampil, berkemauan keras, cemerlang, dan sangat licik. Masing-masing adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Tidak kurang dari itu akan cukup jika seseorang ingin selamat dari cobaan mengerikan dari mimpi buruk ketiga. Dia tidak yakin dengan kemampuannya untuk membodohi orang seperti itu. Suni memaksakan senyum lemah. Dengan senang hati, wanita muda itu mengangguk, lalu berbalik, jelas mengharapkan dia untuk mengikuti. Suni menghela napas, lalu melepaskan Covetus Cover dan berdiri dari batu. Saatnya menghadapi Skytide lagi. Puri batu anggun yang bertengger di atas menhir tinggi sanktuari persis seperti yang diingat Suni. Pavilion terbuka di ujung monolit kuno juga tidak berubah. Itu bermandikan sinar matahari dan terkena angin, membuka ke pemandangan kepulauan di rantai yang menakjubkan. Menara Gading melayang jauh di atas, diselimuti awan putih. Kali ini, ada makanan sederhana yang disajikan untuk 3 orang di atas meja bundar di tengah pavilion, dan Master Roan dan Saint Tiris sedang bersiap untuk makan. Wanita muda itu membawa Suni ke arah mereka, memberi isyarat ke kursi kosong, lalu bergerak untuk berdiri diam di sisi Skytide. Suni berlama-lama sebentar, lalu berkata dengan canggung, Salam, Lady Tiris, Tuan Roan. Merupakan suatu kehormatan diundang untuk bergabung dengan Anda untuk makan malam. Makan siang? Ya, untuk bergabung dengan Anda untuk makan siang. Saint Tiris hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Tuan Roan memandangnya dan menyeringai. Kemudian, dia menunjuk ke makanan di atas meja. Tunggu apa lagi, Sunless? Makanlah, makanan semakin dingin. Suni ragu sejenak, lalu tersenyum. Jika ada satu aturan yang dia coba ikuti dengan setia dalam hidupnya, itu adalah jangan pernah menolak makanan gratis. Tuan Roan tidak perlu bertanya 2 kali. Shadow Slave Bab 467 Makan Malam dengan Orang Suci. Tampaknya percakapan itu baru akan terjadi setelah makan, dan itu cocok untuk Suni. Dia tidak hanya bisa menikmati makanan sederhana, tapi lezat yang disediakan oleh klan White Feather. Tapi dia juga mendapat lebih banyak waktu untuk memikirkan apa yang akan dia katakan, dan bagaimana caranya. Suni memusatkan perhatiannya pada piring di depannya, dan setelah beberapa saat, senyum gembira muncul di wajahnya. Itu sangat bagus. Menyadarinya, Tuan Roan terkekeh, kamu menyukainya? Ya. Aku tidak akan mengatakan bahwa aku memasaknya sendiri, karena itu bohong, tapi aku berburu binatang itu dengan kedua tanganku sendiri. Aku juga memperhatikan dan memberikan nasihat yang sangat bijak ketika Tiris sedang menanam sayur-sayuran. Suni tersedak. Tiris menanam. Apa?
Skytide menanam sayuran ini sendiri? Bayangan orang suci yang tegas sedang berkebun sama sekali tidak cocok dengan pikirannya. Dia melemparkan pandangan sembunyi-sembunyi pada wanita cantik yang tidak wajar itu, dan menelan. Ya, tidak bisa membayangkannya. Seintiris sedang makan dengan tenang, tidak ada satu emosi pun yang muncul di wajahnya. Saat namanya disebut, dia memandang suaminya sejenak, dan kemudian kembali makan tanpa bereaksi sama sekali. Sunni tidak tahu apakah dia memang seperti itu di sekitar orang asing, atau selalu menyendiri. Bagaimanapun juga, sulit membayangkan Skytide melakukan hal-hal biasa seperti berkebun. Tidak tahu harus memikirkan apa, dia bertahan beberapa saat, lalu berkata dengan canggung. Ya, terima kasih, ini sangat enak. Sebenarnya itu terlalu bagus. Makanan menghilang dari piringnya dengan kecepatan yang memprihatinkan, yang berarti dia harus mengatur pikirannya dengan cepat. Pada dasarnya, ada 3 hal tentang petualangannya baru-baru ini yang lebih baik dirahasiakan. Yang pertama adalah koin ajaib dan hubungannya dengan Sanctuary of Noctis. Yang kedua adalah Mordred. Terlepas dari kenyataan bahwa Evie dan Kai dengan mudah mempercayainya, memberitahu orang asing bahwa ada suara-suara di kepalanya bukanlah keputusan yang terbaik. Selain itu, Sunni mendapat firasat bahwa pangeran yang hilang itu mungkin memiliki hubungan yang tidak bersahabat dengan utusan klan Valor yang tinggal di Chain Isle. Skytide tidak melayani Valor secara langsung, tetapi klannya masih bersekutu dengan para penguasa Bastion, sampai-sampai orang mungkin menyebut mereka klan bawahan. Dan terakhir, ada semuanya tentang Menara Ebony dan Ivory, hubungan antara mereka, dan benih mimpi buruk. Jika itu mengancam akan membuat gerbang kapan saja, dia akan merasa berkewajiban untuk memberitahu klan Bulu Putih, sehingga orang lain dapat menghancurkannya sebelum itu terjadi. Tetapi karena benih itu jauh dari mekar, dia menginginkan semuanya untuk dirinya sendiri. Namun, Sunni curiga bahwa dia harus mengorbankan salah satu dari rahasia ini untuk menjaga yang lain tetap utuh. Pertanyaannya adalah, yang mana? Akhirnya, makanan habis dari piring mereka, dan wanita muda berbaju putih menuangkan teh bara yang indah ke dalam cangkir mereka. Sunni meniupnya, dan melirik Master Rowan, jadi, bukannya kelihatan tidak sopan, Pak, tapi untuk apa saya berutang budi? Ini dia ragu-ragu. Lalu menambahkan, apakah ini tentang teman-temanku yang membuat keributan setelah aku melakukan ekspedisi yang luar biasa panjang? Kamu tidak terlalu terganggu karena harus mencariku. Kan? Dia mengharapkan konfirmasi, tetapi sebaliknya, ekspresi terkejut muncul di wajah guru yang tegap. Mencarimu? Kenapa kami harus mencarimu? Menyadari bahwa Sunni bingung, dia diam sejenak, lalu tersenyum. Pasti ada kesalahpahaman. Nightingale dan Raised by Wolves memang membawa hilangnya Anda ke perhatian klan kami. Saya akan menjelajahi tempat-tempat di mana Anda terakhir terlihat untuk menyelidiki. Tapi untungnya, Lady Cassia tiba di Sanctuary tepat pada waktunya. Dia memberitahu kami bahwa Anda akan kembali dalam beberapa minggu, jadi kami tidak perlu khawatir. Senyum tegang membeku di wajah Sunni. Dia melakukannya, ya. Kalau begitu aku senang waktumu tidak terbuang sia-sia. Brengsek, Cassie terkutuk dan penglihatannya yang terkutuk. Berapa banyak yang dia tahu? Dia menyesap teh untuk menyembunyikan ekspresinya di balik cangkir sejenak. Itu mengubah banyak hal. Sengaja atau tidak, Cassie telah membantunya menghindari pengawasan karena harus menjelaskan ketidakhadirannya pada klan Bulu Putih. Namun, itu menimbulkan masalah lain.
Dan masalah itu adalah Song of the Fallen sendiri. Waktu kunjungannya ke Sanctuary of Noctis dan tindakan anehnya ini mungkin bukan kebetulan. Apa yang dia mainkan? Atau apakah dia terlalu paranoid, mencari makna yang sebenarnya tidak ada? Lagi pula, Casey bukanlah dalang Machiavellian. Tidak seperti Sunny dan Nevis. Setidaknya dia belum pernah. Sambil meletakkan cangkirnya, Sunny berdeham. Tapi kemudian, mengapa kamu mengundangku? Tuan Roan tersenyum dan mengeluarkan selembar kertas terlipat dari sakunya. Oh, ini hanya untuk memberikanmu ini. Lady Cassia meninggalkan pesan untukmu sebelum berangkat dalam ekspedisi dengan kelompoknya. Sunny berusaha terlihat tenang dan acuh tak acuh saat mengambil selembar kertas dan membuka lipatannya. Di dalam, dua kata ditulis dengan tulisan tangan yang canggung, hutan yang dinodai mereka, tanpa diragukan lagi, ditinggalkan oleh Casey. Setelah menjadi buta, menulis menjadi sulit baginya. Itu sebabnya tulisan tangannya tampak begitu kasar. Apa maksudnya itu? Hutan yang menodai. Sunny pernah mendengar tentang tempat itu. Itu terletak di sebelah barat tempat suci, dipisahkan darinya oleh bentangan rantai panjang. Grove itu sendiri bukanlah wilayah yang paling mematikan, tetapi ada beberapa makhluk rusak yang bersarang di pulau-pulau di sekitarnya. Apakah Casey tahu bahwa dia ingin berbicara dengannya? Dan meninggalkan petunjuk arah untuk menemukannya? Mengapa dia memimpin kelompoknya ke tempat terpencil itu? Yang terletak sejauh mungkin dari Hollow Mountains yang bisa dicapai di Chain Isles? Aneh. Sunny melipat catatan itu, meletakkannya di bawah penutup kain kafan dalang, dan tersenyum, terima kasih. Hal-hal seperti itu tidak terlalu aneh. Karena dia telah melakukan ekspedisi panjang dan merindukan Casey, yang berencana untuk tetap berada di alam impian untuk sementara waktu, masuk akal untuk berkomunikasi melalui pesan. Dia bisa saja mengirim satu ke komunikatornya, meskipun, jika dia jujur pada dirinya sendiri, ada kemungkinan besar dia akan mengabaikan pesan itu jika dia melakukannya. Sunny menghabiskan tehnya, lalu bertanya dengan hati-hati, jadi, aku bisa pergi? Tuan Roan mengangkat bahu. Tentu. Senang bertemu denganmu lagi, Sunles. Kudengar emporiummu baik-baik saja. Sunny tidak bisa mempercayai keberuntungannya. Mengekspresikan rasa terima kasihnya, dia bangkit untuk pergi. Namun, seperti yang dia lakukan, Saint Tiris berbicara untuk pertama kalinya. Menusuknya dengan tatapan tajam, dia berkata datar. Apakah kamu pernah ke Reckoning Island? Dia membeku. Di bawah tatapan Skytide, memutarbalikkan kebenaran sepertinya tidak bijaksana lagi. Sunny ragu-ragu, lalu berkata singkat, ya. Saint Tiris menatapnya beberapa saat, lalu berbalik. Lain kali ada yang bertanya, katakan tidak. Terkejut, Sunny menatap wanita cantik yang memesona itu sebentar, mengumpulkan keberaniannya. Lalu dengan tenang bertanya, boleh saya tahu kenapa? Skytide terus menatap pemandangan menakjubkan dari Chain Isles di bawah mereka. Kemudian, dengan suara tenang, dia menjawab, kamu mungkin tidak. Shadow Slave bab 468 Hutan yang dinodai. Sunny turun dari Airy White Feather dalam suasana hati yang rumit. Jika dia pernah ragu bahwa pangeran yang hilang itu menyimpan rahasia yang mengerikan, sekarang, tidak ada lagi. Mengapa lagi Saint Tiris memperingatkannya untuk tidak berbicara tentang monster cermin? Yang tampaknya merupakan satu-satunya jejak yang tersisa dari keberadaan Mordred. Mordred telah menaklukkan mimpi buruk pertama ketika dia baru berusia 12 tahun. Orang seperti itu,
tentunya, akan setenar Nevis di dunia nyata. Namun, Sunni belum pernah mendengar tentang dia, atau siapapun yang mencapai prestasi yang sama. Seolah-olah seseorang yang sangat kuat telah dengan sengaja menghapus penyebutan pangeran misterius dari sejarah. Bagaimana dia bisa kehilangan tubuh fisiknya? Dan di mana tubuh rohnya di alam mimpi? Apakah dia bahkan punya satu? Dia pasti pernah mengalaminya, setidaknya. Bungkusan yang ditemukan Sunni di Reckoning berisi peta terperinci dari Chain Isles, dengan kata harapan tertulis di sebelah tanda tanya. Saat itu, dia mengira pemilik paket telah dibunuh oleh Mirror Beast. Namun sekarang, dia curiga itu milik Mordred sendiri. Jadi, pangeran yang hilang setidaknya telah mengunjungi Chain Isles sebelum menghilang. Apakah klan besar Valor terlibat dalam kepergiannya? Sunni tidak punya alasan nyata untuk sampai pada kesimpulan itu, selain fakta bahwa kepulauan dirantai berada dalam lingkup pengaruh mereka. Dan bahwa Seintiris mengisyaratkan pengetahuannya tentang sifat monster cermin. Tapi kenapa dia tidak membunuhnya sendiri? Aku harus mengajukan banyak pertanyaan kepada Mordred saat dia muncul. Yang tidak akan terjadi selama beberapa hari, sayangnya. Sampai saat itu, Sunni memiliki urusan lain yang harus diurus. Dia melirik matahari dan menilai bahwa matahari baru saja mencapai puncaknya. Bulan tidak akan muncul untuk sementara waktu. Jadi, meskipun keinginan untuk menempatkan koin berharganya di altar menggerogoti dirinya, dia memutuskan untuk mengatasi masalah yang paling mendesak terlebih dahulu. Cassie. Tidak peduli seberapa enggan Sunni menghadapi mantan temannya, dia harus berbicara dengannya. Dia tidak bisa membuat rencana untuk masa depan tanpa mengetahui siapa yang akan berada di sisinya saat dia menantang Second Nigma. Dan dia benar-benar perlu menantangnya. Mengumpulkan esensi baik-baik saja, tetapi menjadi seorang guru akan lebih banyak mengubah dinamika kekuatan antara dia dan Nevis. Dan meskipun membuat inti masa depan akan lebih sulit setelah dia mencapai peringkat yang lebih tinggi. Menjadi Ascended juga berarti bahwa akan ada lebih sedikit hal di luar sana yang dapat menghancurkannya seperti serangga. Tidak hanya di antara makhluk mimpi buruk, tapi juga di antara manusia. Semakin sedikit informasi tentang Sovereigns yang dipelajari Sunni, semakin dia merasa terganggu. Dia pada dasarnya tidak percaya. Jadi dia tidak percaya bahwa Tuan yang tersembunyi ini tidak akan mencoba untuk menggunakan pengaruhnya padanya atau mencoba untuk menghancurkannya suatu hari nanti, hanya karena mampu melakukannya. Dan bahkan tanpa ancaman ini, ada ratusan guru di dunia, yang berarti ada ratusan orang yang bisa membunuhnya tanpa berkeringat. Tetapi jika dia menjadi seorang master sendiri, maka hanya akan ada beberapa lusin individu yang harus dia waspadai. Seperti Seintiris. Belum lagi, sebagai Ascended, dia akan bebas untuk datang dan pergi dari alam mimpi sesuai keinginannya. Dia bahkan akan bisa meninggalkannya selamanya, dan tidak pernah kembali. Bukankah itu pilihan yang bagus untuk dimiliki? Jadi, hutan yang dinodai itu. Sunni mengerutkan kening, lalu kembali ke kamarnya, mengeluarkan petanya dari Covetus Cover, dan menghabiskan beberapa waktu menambahkan semua detail yang dia ingat dari peta Mordred ke dalamnya. Segera, dia memiliki gambaran yang sangat rinci dari sebagian besar kepulauan dirantai di tangannya, lengkap dengan deskripsi tentang bahaya apa yang mungkin dia temui, dan di mana. Dengan bantuannya, bepergian ke tujuannya akan jauh lebih aman. Sunni mempelajari rute ke Decrepit Grove dan mendesah. Seharusnya tidak terlalu sulit. Saya mungkin bisa mencapainya pada pagi hari,
dan kembali ke sanktuari keesokan harinya pada malam hari, ketika bulan sudah tinggi di langit. Dan akhirnya bisa menggunakan koin yang telah dia hasilkan begitu banyak. Dia membubarkan Covetus Cover, meregangkan anggota tubuhnya, dan menuju ke pintu keluar dari sanktuari. Perjalanan ke pulau terpencil yang disebut Casey dalam catatannya memang ternyata lancar-lancar saja. Sunni mengendarai rantai surgawi dalam bentuk bayangan dan melintasi pulau dengan berjalan kaki, menghindari makhluk mimpi buruk apapun yang menghalangi jalannya. Bagian selatan Chain Isles relatif aman, atau setidaknya lebih aman daripada bagian utara. Ya, tidak mengherankan, itu adalah wilayah perbatasan alam impian yang telah dijinakkan oleh manusia lebih dari 1 dekade yang lalu. Sedangkan di utara tidak ada apapun kecuali pegunungan Hollow yang mengerikan. The Desecrated Grove sendiri agak dekat dengan rute utama dari salah satu Great Chains, yang menghubungkan semua Chain Isles ke seluruh Dream Realm, ke Sanctuary of Noctis. Orang-orang yang datang atau meninggalkan wilayah itu menggunakan rute itu untuk melakukan perjalanan antara rantai besar dan benteng, sehingga sering dipatroli oleh pasukan bulu putih. Sunni melakukan perjalanan di sepanjang rute yang telah ditentukan, lalu meninggalkannya untuk masuk lebih dalam ke hutan belantara yang berbahaya di pulau-pulau terbang. Dia dengan hati-hati menghindari semua tempat di mana makhluk mimpi buruk yang rusak diketahui tinggal, dan tetap membuka matanya untuk setiap tanda bahaya. Namun, tidak ada yang tidak bisa dihindari terjadi. Tak satu pun pulau yang ingin dilintasi Sunni naik, jadi dia bahkan berhasil melarikan diri karena harus menanggung penghancuran. Matahari berguling di cakrawala dan menghilang, dan bulan mengikuti contohnya. Saat cahaya fajar pertama menyala di timur, Sunni terbang menembus bayang-bayang dan kemudian membumbung tinggi ke udara, melewati tepi pulau besar dan dengan lembut mendarat di tanahnya. The Desecrated Grove. Dia telah tiba. Sunni menghela nafas berat. Dia hampir berharap bahwa beberapa monster mengerikan akan menyerangnya di jalan, sehingga dia tidak harus bertemu Casey. Kekacauan emosi yang dia rasakan terhadapnya jauh lebih menakutkan daripada yang bisa diharapkan oleh makhluk mimpi buruk manapun. Pada akhirnya, manusia jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada monster. Shadow Slave Bab 469 Penjaga Api. The Desecrated Grove adalah sebuah pulau besar, permukaannya hampir seluruhnya dikuasai oleh hutan pohon mati yang bengkok, hangus. Tanahnya tertutup lapisan abu tebal, yang sering terlempar ke udara oleh angin kencang. Serpihan abu-abu menghujani dari langit. Ada banyak makhluk mimpi buruk yang bersarang di hutan gelap. Dan meskipun kebanyakan dari mereka hanya dari peringkat yang bangkit, seseorang harus berhati-hati agar tidak disergap, dikepung, atau tersandung pada kekejian yang sangat ganas. Sunni bahkan tidak bisa menebak mengapa Casey memilih tempat seperti itu untuk mendirikan kemah. Namun, dia sudah bisa melihat tanda-tanda keberadaan manusia. Ada 4 rantai yang menghubungkan Desecrated Grove ke pulau lain, tapi yang dia gunakan sendiri adalah yang paling nyaman. Pemimpin waras manapun akan memilih rute yang sama, dan meskipun penghancuran mampu membuat jalan siapapun tidak dapat diprediksi, 3 lainnya terlalu berisiko. Itu sebabnya Sunni tidak terkejut melihat jejak kaki manusia mengarah ke dinding mengancam dari pohon mati yang menghitam, sebagian besar sudah tertutup lapisan abu baru. Ada juga tanda-tanda pertempuran, dengan beberapa bangkai yang cacat tergeletak di tanah dan menunjukkan tanda-tanda yang jelas bahwa pecahan jiwa mereka telah disingkirkan. Menilai dari fakta bahwa mereka hanya dimakan sebagian oleh Nigma Creatures pemulung, kelompok Casey pasti telah lewat tidak lebih dari seminggu yang lalu.
Sambil mendesah, Sunni mengikatkan sepotong kain di sekitar mulut dan hidungnya, memanggil penglihatan kejam, dan mulai mengikuti jejak kaki. Segera, dia memasuki tabir pucat dari hutan yang bengkok. Kemampuannya untuk melihat melalui bayangan apapun terbukti sangat berharga sekali lagi. Jika bukan karena hadiah itu, dia akan ketakutan setengah mati. Mengharapkan serangan tiba-tiba datang dari kegelapan sekitarnya setiap saat. Dengan penglihatannya, sens bayangan, dan kemampuan untuk melihat sekelilingnya dengan bantuan salah satu bayangan, Sunni merasa yakin bahwa tidak ada yang bisa mendekatinya tanpa disadari. Setidaknya tidak di pulau yang relatif jinak ini. Tapi itulah hal tentang alam mimpi. Bahkan makhluk yang seharusnya mudah dihadapi bisa membunuhmu dalam sekejap jika kamu tidak cukup berhati-hati. Jinak atau tidak, di mana-mana di dunia terkutuk ini ada potensi jebakan maut. Saat Sunni masuk lebih jauh ke dalam hutan, dia menemukan lebih banyak tanda-tanda rombongan Casey lewat. Ada bekas-bekas yang ditinggalkan oleh pertempuran sengit, serta beberapa tempat perkemahan yang ditinggalkan. Tampaknya penjaga api telah mengambil waktu mereka. Perlahan-lahan menjelajahi jalan di depan dan memindahkan kemah mereka semakin jauh ke kedalaman hutan yang dirusak setelah membersihkan bentangan yang panjang. Mengapa bepergian ke sini jauh-jauh dari kuil malam? Dia harus melintasi seluruh wilayah, menjauh dari pegunungan Hollow, hanya untuk terjebak di pulau yang tidak biasa. Saya tidak mengerti. Sunni jelas kehilangan sesuatu. Dengan sedikit cemberut, dia berubah menjadi bayangan dan meluncur menembus kegelapan, menempuh jarak yang jauh lebih jauh setiap menitnya daripada saat dia berjalan kaki. Dia masih memilih untuk berhati-hati, mengirim salah satu bayangan ke depan dan bergerak cukup lambat untuk dapat bereaksi tepat waktu jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah sekitar 1 jam, dia akhirnya menemukan mereka. Casey dan rekan-rekannya berkemah di tempat terbuka terpencil yang berada di sekitar setengah jalan ke jantung pulau, sangat jauh dari tepi. Jika hutan yang dirusak memasuki fase pendakian, jendela waktu bagi mereka untuk kembali ke rantai sebelum penghancuran menjadi mematikan akan sangat sempit. Karena hari masih pagi, sebagian besar anggota sudah tidur, dengan hanya 2 pengawas yang berjaga dengan obor di tangan. Sunni mengamati mereka selama beberapa detik dari bayang-bayang, lalu mengirim pasukannya sendiri ke depan. Dia mengenali kedua penjaga, karena mereka telah menghabiskan banyak waktu bersama selama perebutan tahta Bright Castle, sebagai sesama anggota faksi Nef. Para penjaga api terdiri dari sekitar 40 orang yang selamat dari Forgotten Shore, mereka yang telah memutuskan untuk tidak berjanji setia kepada klan legasi yang ingin merekrut mereka. Juga pemerintah, dan belum sepenuhnya mandiri seperti yang dimiliki Evie dan Sunni. Meskipun Casey adalah pemimpin nominal mereka, dia sendiri tidak memimpin seluruh pasukan. Sebaliknya, pengikut Nef dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing beroperasi di wilayah berbeda di alam impian. Penjaga api bukanlah organisasi formal, tetapi lebih merupakan aliansi longgar orang-orang yang memiliki keyakinan dan prinsip yang sama. Yang utama adalah harapan bahwa Changing Star akan kembali hidup suatu hari nanti. Bayangan Sunni memasuki lingkaran cahaya yang diciptakan oleh salah satu obor, memelototi pengintai, dan kemudian melambai ke arahnya. Pria muda itu menatapnya dengan mata lebar. Apa-apaan? Yang lainnya dengan cepat berbalik, memanggil senjatanya. Apa itu? Yang pertama diam sejenak, lalu menghela nafas. Ah, sial. Dia memijat pelipisnya, seolah mengalami sakit kepala. Kupikir itu Sunni. Ada 8 orang dalam kelompok Casey, semuanya adalah wajah yang dikenalnya.
Yah, Sunny kurang lebih tahu semua orang yang selamat dari Forgotten Shore telah bertarung dengan mereka secara berurutan, jadi itu tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkannya adalah betapa hangatnya mereka menyambutnya. Bahkan jika beberapa jelas tidak senang karena harus bangun sedikit lebih awal dan waspada terhadap ambisi kewirausahaannya, yang telah banyak mereka alami selama perang untuk Bright Castle, mereka jelas masih senang melihat Sunny. Segera, bahunya mulai sedikit sakit karena semua tamparan ramah yang diterimanya. Coba lihat itu. 4 bulan di pulau terkutuk ini, dan ini pertama kalinya kita benar-benar berpapasan. Bagaimana kabarmu, Sunny? Oh, aku sangat sedih karena kami merindukanmu di Sanctuary. Senang kamu memutuskan untuk berkunjung. Sunny tersenyum lemah dan menanggapi sapaan mereka, merasa hangat di dalam sekaligus sangat tidak nyaman dengan semua perhatian itu. Sejujurnya, dia juga senang bertemu mereka lagi. Dia masih tidak percaya ada orang yang lolos dari Forgotten Shore, apalagi 100 pria dan wanita muda, beberapa di antaranya ada di depannya sekarang. Setelah salam selesai, dia melihat sekeliling dan mengangkat alis. Tentu, teman-teman, begitu juga. Tapi di mana Casey? Penjaga api saling memandang. Lalu salah satu dari mereka tersenyum. Oh, benar, kamu pasti sangat ingin melihatnya. Tidak tepat. Gadis yang berbicara itu menggelengkan kepalanya dan berbalik menuju jalan setapak yang mengarah ke suatu tempat yang jauh dari perkemahan. Ayo pergi, aku akan mengantarmu. Tidak terlalu jauh dari kamp, sebuah lubang yang dalam digali di dekat akar salah satu pohon mati. Di sampingnya, dengan punggung menghadapnya, berdiri seorang gadis lembut dengan rambut pirang pucat dan rapir anggun tergantung di sarungnya diikat pinggangnya. Mendengar langkah kaki mereka, Casey berbalik. Senyum kecil muncul di wajahnya. Sunny, kamu berhasil. Shadow Slave bab 470 Ayo musim dingin. Casey telah berubah sejak terakhir kali mereka bertemu. Rambutnya lebih panjang, dan ada topeng setengah perak aneh yang menutupi matanya, permukaannya buta dan terukir dengan rumit. Itu cocok dengan baja yang dipoles dari baju zirah yang dia kenakan di atas mantel biru tengah malam, terdiri dari cuiras pendek, vambraces, griffes, dan pauldron tersegmentasi. Penari pendiam tergantung di ikat pinggangnya, tetapi ada juga belati panjang di seberangnya, pelindungnya berputar ke atas. Namun, yang paling berubah adalah sikapnya. Gadis buta itu tampak jauh lebih tua, entah bagaimana. Lebih kencang, tenang, tapi juga lelah. Seolah ditekan oleh beban tahun. Apa? Tahun berapa? Dia lebih muda dariku. Sunny meronta sedikit. Lalu pura-pura tersenyum juga, demi kepentingan penjaga api muda yang pasti mengharapkan reuni yang hangat. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di antara mereka. Ya, aku menerima catatanmu. Samar-samar, dan inilah aku. Dalam daging. Gadis yang membawanya ke Casey melirik mereka. Lalu membuat alasan dan kembali ke perkemahan, dengan bijaksana memutuskan untuk menyingkir dari apa yang menurutnya akan menjadi pertemuan emosional dua teman lama. Mantan teman, sungguh. Sunny sedikit ragu, lalu bertanya, jadi, bagaimana kabarmu? Casey menghela napas, lalu berbalik kembali ke akar pohon hangus yang digali. Setelah beberapa saat, dia berbicara, tidak terlalu bagus, sebenarnya. Suaranya terdengar jauh. Kami telah mencoba menjelajah ke Hollow Mountains, seperti yang kau pasti tahu. Tapi itu sia-sia. Tempat itu adalah kematian murni, bagi siapapun yang berani menginjakkan kaki ke dalam kabut.
Kami berharap menemukan jalan kembali ke Forgotten Shore namun, pada akhirnya, kami beruntung bisa melarikan diri hidup-hidup. Casey terdiam sebentar, lalu bertanya, bagaimana denganmu? Sunny menyeringai, aku tidak pernah lebih baik. Dengan itu, dia memanggil Covetus Cover, mengambil beberapa buah segar dan harum darinya, dan duduk di atas tunggul terdekat. Menggigit besar buah persik yang berair, dia mengunyahnya dengan penuh semangat, lalu melirik gadis buta itu. Oh, maaf, aku hanya membawa cukup untuk satu. Ya, Sunny tahu bahwa dia sangat picik. Tapi jadi apa? Pettiness adalah nama tengahnya. Berbicara secara kiasan. Jadi, kamu gagal kembali ke Forgotten Shore, dan sekarang. Apa yang kamu lakukan sebenarnya? Kenapa kamu menggali pohon di hutan yang keji ini? Casey tersenyum kecil, lalu menjawab datar. Aku sedang mencari sesuatu. Kemudian, dia berbalik dari lubang dan menghadapinya. Ya, saya memberitahu klan bulu putih bahwa Anda akan kembali hidup-hidup. Tidak, saya tidak melihat di mana Anda berada, dan apa yang Anda lakukan dalam sebulan terakhir. Sunny menatapnya dengan ekspresi gelap, apa ini? Dia bisa membaca pikiran sekarang? Dan tidak, saya tidak bisa membaca pikiran. Jika Anda harus tahu, kemampuan kedua saya memungkinkan saya untuk merasakan apa yang akan terjadi dalam beberapa detik berikutnya. Itu sebabnya saya bisa berjalan tanpa tongkat, dan tahu apa yang akan Anda katakan. Dia meringis. Itu akan sangat mengganggu, kurasa. Sunny menatap Casey, menilai kembali armor dan senjatanya. Dengan kemampuan seperti itu, dia mungkin bisa menjadi petarung yang sangat tangguh. Atau tidak, dia tidak benar-benar mengerti bagaimana cara kerjanya, untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu berarti kamu bisa melihat sekarang? Casey menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak juga. Tapi jika aku ingin maju selangkah, dan merasakan jatuh ke dalam jurang, aku bisa berjalan mengitarinya. Jika aku merasakan tertusuk pedang, aku bisa mencoba menangkisnya. Dan jika aku merasakan ditanyai pertanyaan, saya bisa menjawabnya. Dia berpikir sebentar, lalu berkata, jadi, apa pertanyaanku selanjutnya? Gadis buta itu hanya menggelengkan kepalanya. Aku tidak perlu menyia-nyiakan esensi jiwa untuk menebak. Kamu ingin tahu bagaimana aku tahu bahwa kamu akan kembali ke Sanctuary dalam keadaan utuh. Sunny menghabiskan buahnya, melemparkan bijinya ke dalam lubang, lalu tersenyum, memang. Jika kamu tidak memata-matai petualanganku baru-baru ini, lalu bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak akan mati? Casey berlama-lama sebentar, lalu berbalik. Setelah beberapa saat, dia berkata, ini masih musim semi. Dia merengut. Apa hubungannya dengan itu? Kamu tahu aku akan baik-baik saja karena ini musim semi? Casey tersenyum. Ya. Aku tahu kamu tidak akan mati. Karena, kamu tahu. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan tenang. Aku sudah melihatmu mati, di musim dingin. Sebenarnya kita berdua. Setelah Casey menjatuhkan bom itu, Sunny hanya menatapnya selama 1 menit penuh, matanya membelalak dan kata-kata menolak keluar dari mulutnya. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mendesis, apa-apaan? Kamu melihat kami mati? Casey menghela napas, lalu memberinya anggukan sederhana. Ya, Sunny menggeram. Menjelaskan, gadis buta itu ragu-ragu sebentar, lalu bertanya datar, apakah kamu yakin ingin tahu? Kamu telah melihat apa yang terjadi terakhir kali aku berbagi visiku dengan seseorang. Dan mencoba menantang takdir. Ekspresi gelap dan penuh kebencian muncul di wajah Sunny.
Dengan suaranya penuh amarah, dia meludah, "Siapa peduli? Katakan padaku apa yang kamu lihat saat ini." Casey menghela nafas dan berbalik menghadapnya. "Baiklah, tapi ingat apa yang terjadi pada kita bertiga sebelumnya. Bagaimana kita mencoba menipu takdir, tapi malah dipermainkan oleh takdir." Dia menjadi diam sejenak, dan kemudian berkata, "Inilah yang kulihat, ada sebuah pulau runtuh jatuh ke langit bawah, dan kami berdua, berlumuran darah, hancur, dan lemah, jatuh bersamanya. Saat itu turun salju. Di atas kami, seekor burung raksasa terbang, dilingkari awan petir. Itu melawan wyvern hitam yang menakutkan, darah mereka berjatuhan seperti hujan. Lalu kegelapan menelan kami. Dan kami pergi." Casey menunduk, lalu menambahkan dengan sungguh-sungguh, "Begitulah cara kami mati."